Hai, welcome to back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianti dengan NIM 09105802211063. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak masif korupsi. Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut jelas terlihat beberapa atau berbagai dampak negatif akibat korupsi. Bagian A, dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancur yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Dan yang ketiga, ada rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, menurunnya pendapatan negeri dari sektor pajak. Dan yang kelima, meningkatkan hutang negara. Selanjutnya bagian B, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa, berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, dampaknya itu tidak langsung terhadap orang miskin, yakni pengalihan sumber daya milik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Yang seharusnya itu diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatkan angka kriminalitas. Dan yang kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Selanjutnya bagian C, yaitu runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa, karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi, dan yang paradoksalnya adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa, bahkan masyarakat sendiri. Yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur suatu substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan, diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas, dan berkeadilan, serta pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. Selanjutnya bagian D, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang ketiga,
menguatkan plutokrasi. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya, dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang terakhir, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global atau BKG pada tahun 2009. Yang pertama, legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, Kepolisian RI. Yang keempat, lembaga peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Selanjutnya, bagian F, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan Hankamnas karena lemahnya alutsista dan SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Baik, lanjut bagian G, dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tetapi belum bisa menjangkau aktor di mana pelaku tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum, dan pengusaha besar nasional. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan hanya menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya serta kualitas hidup global. Cukup sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.